Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berusaha untuk bisa menaikkan keimanan kita dengan mendengarkan hadis dan ayat yang berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah salah satu dari 6 penopang keimanan, sehingga ketika seseorang mengetahui bab malaikat secara terperinci, maka akan bertambah imannya. Di samping penambahan iman dengan ketaatan sholat dan majelis ilmu, karena dengan sebab iman ini maka pahala seseorang akan meningkat dengan banyak dan besar, seperti yang diungkapkan dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela memaki sahabatku. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian sedekah emas sepenuh gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa mengalahkan sedekah mereka para sahabatku. 1 mud dari sedekah mereka, tidak pula setengah mud. 1 mud yakni cakupan 2 tangan. Apa sebabnya yang menjadikan berbeda pahalanya? Yakni ma waqara fi qalbi, karena keimanan yang ada pada dada mereka. Ini artinya ketika seseorang itu imannya bisa dinaikkan, maka amalan yang sedikit bisa menjadi besar pahalanya, yang mengalahkan orang-orang yang banyak amalnya. Karena dalam agama kita yang menjadi sorotan penting adalah kualitas amal, bukan banyaknya amal. Liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, al-malaikah adalah jamak dari malak. Malak itu diambil dari kata al-alukah, bahasa Arab. Al-alukah yang maknanya rasul, yaitu utusan. Secara bahasa ia bermakna utusan, dan dalam Al-Quran pun Allah menyebut mereka sebagai utusan. Contoh, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Sehingga adanya kecocokan secara bahasa maupun secara penggunaan sebutan untuk mereka. Kemudian bagaimanakah wujud dari malaikat? Sebagian kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah, Jahmiyah
Mereka, sebagian kelompok dari mereka meyakini bahwa malaikat, ya terutama orang-orang liberal ya, malaikat itu adalah bisikan dari kebaikan yang tidak ada wujudnya. Sementara ahli sunnah wal jamaah menetapkan malaikat itu ada wujudnya, ada hakikatnya. Mereka bisa mendengar, bisa berbicara, bisa memahami, memiliki qalbu, memiliki sayap, diciptakan dari cahaya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min mariji min nar, sementara jin diciptakan dari api. Wa khuliqa adama mimma wusifa lakum kama wusifa lakum, sementara Adam diciptakan seperti apa yang telah Allah ceritakan kepada kalian, yakni dalam Al-Quran, yakni dari tanah. Awal penciptaan mereka dari cahaya, tapi setelah mereka terbentuk, mereka ya tidak murni cahaya. Sebagaimana manusia dari tanah, tapi itu asal permulaannya. Adapun keturunannya dan setelahnya mereka tidak murni tanah. Jin, setan diciptakan dari api, tapi jin dan setan demikian mereka terbakar dengan api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencekik seorang setan atau jin yang mengganggu beliau ketika sholat sambil membawa opor, hingga air liurnya mengenai tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau merasa dingin dari air liur tersebut, menunjukkan unsurnya tidak lagi panas sebagaimana awal penciptaannya. Malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat bisa mendengar, bisa berbicara. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sungguh kami telah, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan menjadikan seorang khalifah, pengganti di bumi. Dari ayat ini disimpulkan bahwa malaikat mendengar dan memahami ucapan, dan mereka pun juga menjawab, qalu, mereka menjawab. Dan banyak ayat-ayat Quran dan Sunnah yang menunjukkan mereka mendengar, berbicara dan memahami. Mereka memiliki qalbu yang kita artikan dengan hati, yang sebenarnya artinya adalah jantung. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Hingga ketika Allah telah menyadarkan mereka dari pingsan, maka mereka saling berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Ya, saya ulang ya. Hingga apabila Allah telah menghilangkan rasa ketakutan dari kalbu mereka, mereka saling bertanya apa yang difirmankan oleh Allah. Maka Jibril menjawab, qalul haqqa, kebenaran. yakni ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, maka para malaikat ketakutan hingga pingsan. Dan ketika telah siuman, maka Jibril telah memahami apa yang Allah firmankan, dan para malaikat yang lainnya bertanya kepadanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang qulub atau qalbun, yang menunjukkan bahwa malaikat memiliki qalbu. Begitu pula malaikat memiliki tangan, sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tetap dalam ketaatan seperti ini,
la safahatkumul malaikatu fit turuq atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat akan menyalami kalian ya di jalan-jalan. Ada yang mengatakan ini ketika menjelma sebagaimana manusia. Allahu a'lam. Penciptaan malaikat yang lainnya dari fisiknya adalah mereka bersayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, 3 maupun 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala menambah sayapnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jibril alaihi salam sayapnya lebih daripada mereka, yakni sampai 600 sayap. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrila lahu 600 janah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril yang memiliki 600 sayap. Ada yang mengatakan yakni sayapnya itu 2, tapi sebagaimana dimaklumi dalam sayap itu ada lembaran-lembarannya. Allahu Ta'ala a'lam, Allah yang lebih mengetahui hakikatnya. Dan tidak ada makhluk yang dikenal oleh manusia yang lebih cepat daripada cahaya. Dan Allah menjadikan para malaikat ini, mereka begitu cepat pergerakannya. Di samping karena mereka diciptakan dari cahaya, mereka juga memiliki sayap. Berapakah jarak antara bumi menuju laporan kepada Allah yang ada di atas langit? Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radu a'malul ibadi kulla yaumil itsnaini wal khamis. Amal hamba dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, yakni pekanan Senin dan Kamis. Siapa yang melaporkannya? Malaikat. Berapa jaraknya? Jarak antara bumi dengan langit terendah adalah 500 tahun perjalanan, dan tebal langitnya 500 tahun perjalanan, dan langit yang pertama dengan yang kedua 500 tahun perjalanan, tebal langit yang kedua 500 tahun perjalanan, sampai langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat naik, yakni menuju Allah. Begitu pula dengan Jibril dalam sehari, yakni mereka memerlukan 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Yakni jika diukur dengan hitungan manusia 50.000 tahun, mungkin dengan perjalanan kendaraan tercepat waktu ayat ini turun, kuda barangkali, kadarnya 50.000 tahun perjalanan. Tapi bagi malaikat yang memiliki sayap, maka mereka membutuhkan 1 hari untuk melaporkan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pekanan. Adapun yang harian, tiap sholat asar dan subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar
yajtami'una fi salatil asri wa salatis subhi. Para malaikat silih berganti-bergantian, baik malaikat malam maupun malaikat pagi, dan mereka berkumpul setiap sholat asar maupun sholat subuh. Fayarujul ladzina batu fikum, maka para malaikat yang bermalam bersama kalian naik ke langit, yakni berpisah ketika orang tersebut sholat subuh. Maka Allah bertanya kepada mereka sementara Allah lebih mengetahuinya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kata malaikat ini, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka ketika mereka sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka sementara mereka juga sedang mengerjakan sholat. Yakni para malaikat alaihimussalam naik ke langit baik harian maupun pekanan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Ini menunjukkan mereka memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan malaikat merupakan penduduk langit sebagaimana manusia penduduk bumi. Malaikat penduduk langit sebagaimana manusia penduduk bumi. Langit yang jumlahnya ada 7, masing-masing dari langit tersebut dihuni oleh para malaikat sesuai dengan martabat dan derajat mereka. Karena malaikat tidak satu derajat, mereka berderajat-derajat keutamaannya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin mereka ada 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Dan di langit tersebut mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tiap langit itu ada rumah ibadah. Rumah bahasa Arabnya bait. Ya, Baitullah, rumah Allah, yakni Ka'bah. Adapun di langit namanya Baitul Izzah, di langit yang pertama. Di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan, yang dimakmurkan. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf di sana, sebagaimana manusia orang beriman tawaf di Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi Ali al-Baitul Ma'mur." Aku pernah dinaikkan hingga melihat Baitul Ma'mur. Fakultu, aku bertanya, ya Jibril, ma hadza, apa ini? Kata Jibril, Baitul Ma'mur yadakhuluhu kulla yaumin sab'una alfa. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu la ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Ketika mereka telah keluar, maka tidak akan pernah lagi mengunjunginya selama-lamanya. Ini juga menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharra 'alal Ka'bah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika Baitul Ma'mur ini roboh atau jatuh, maka tepat mengenai Ka'bah, yakni tegak lurus antara Ka'bah, Baitul Izzah dengan Baitul Ma'mur. Adapun rumah ibadah pada langit yang kedua, 3, 4, 5, 6, Allahu a'lam, tidak ada atau belum ditemukan hadis tentangnya. Ini juga menunjukkan bahwa bumi itu diam, tidak bergerak. Bumi itu diam, tidak bergerak.
Hingga seandainya Baitul Ma'mur jatuh maka tepat mengenai Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu biizni au bi amri. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan langit dan bumi diam dengan perintahnya. Al-Qurtubi mengatakan diam, Ibnu Katsir mengatakan diam, Ibnu Taimiyah mengatakan diam, Ibnu Qayyim mengatakan diam, ahli bahasa Al-Farra mengatakan diam. Bahkan Qurtubi mengatakan ijma' para ulama bumi itu diam, tidak bergerak. Yang bilang bergerak tidak pernah melihat bumi berputar. Yang mengatakan bumi berputar tidak pernah melihat bumi berputar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berapakah jumlah malaikat? Jumlahnya amat sangat banyak sekali yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali penciptanya. Allah berfirman, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan tentara-tentara Allah kecuali hanya Dia. Di antara yang menunjukkan adalah pada malam Lailatul Qadar semua malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar semua malaikat dan Jibril turun untuk mengurusi urusan-urusan. Kata Nabi SAW, jumlah mereka lebih banyak daripada kerikil-kerikil, yakni banyak sekali. Di antaranya pula adalah sabda Nabi SAW tentang langit. Inni ara ma la taraun, kata Nabi, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, aku juga mendengar apa yang tidak kalian mendengar. Demi zat yang jiwaku di tangannya, attatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit ya merintih dan layak baginya untuk merintih. Merintih di sini maksudnya adalah kelebihan muatan, sebagaimana kendaraan yang muatannya banyak maka terdengar suara rintihannya. Itu makna dari ta'itta. Apa sebabnya? Ma minha min arba'i min maudi'i arba'i asabi. Tidak ada bagian dari langit empat jari, seukuran 4 jari, melainkan di sana ada malaikat wadi'un jabahahu, yang meletakkan dahinya sajidan lillah, bersujud kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya, raki'an qaiman, ada yang berdiri, ada yang rukuk, yakni mereka mengerjakan sholat. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang rajin mengerjakan ibadah dan mereka tidak pernah merasa lelah dan capek. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, yakni tidak malas, tidak enggan, dan mereka pun tidak pernah merasa bosan-bosannya dalam beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa pernah merasa futur,
merasa capek, lelah, malas dan yang semisalnya. Ini malaikat. Dan malaikat alaihimussalatu wassalam mereka tidak makan, tidak minum. Mereka juga tidak menikah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak memiliki nafsu sebagaimana manusia. Manusia makan minum karena mereka butuh. Mereka juga menikah karena mereka butuh, juga karena mereka memiliki nafsu. Inilah yang mendorong manusia berbuat dosa, sementara malaikat tidak pernah berbuat dosa, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat tidak makan ketika mereka berkunjung bertamu ke Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanidh. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim sambil membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Ibrahim menjawabnya. Tak lama dari itu Ibrahim mendatangkan hidangan anak sapi yang sudah dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika Ibrahim melihat ternyata tangan mereka tidak meraih sedikit pun dari makanan itu, maka timbul perasaan takut pada Ibrahim. Berkata malaikat, jangan takut, la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus oleh Allah untuk kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut adalah masih kerabat dengan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan sepupunya, dan berdakwah di tempat yang lain, di kaum Sodom. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Mereka juga tidak menikah. Apakah mereka laki-laki? Jawabannya Allahu a'lam. Dan Allah mengingkari menjadikan malaikat sebagai perempuan. Orang-orang musyrikin Makkah, mereka beranggapan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka Allah marah kepada mereka. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Dan mereka menjadikan hamba-hamba Allah sebagai anak perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka akan dicatat persaksian mereka itu dan kelak mereka akan ditanya. Yakni malaikat tidak disifati dengan perempuan, begitu pula tidak disifati dengan laki-laki. Terus bagaimana? Katakan Allahu a'lam. Akan tetapi malaikat ketika bertasyakkul atau bertamatsul, mereka menyerupai laki-laki, sebagaimana Jibril alaihissalam ketika bertemu dengan Maryam, fatamatsala laha basharan sawiyya, dia menjelma menjadi laki-laki yang rupawan. Dan Jibril alaihissalam menyukai ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai laki-laki yang rupawan di antara mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ra'aitu Jibrila." Aku melihat Jibril. Fa iza aqrabu ma ra'aitu bihi syabaha Dihya. Dan laki-laki yang paling menyerupai dia yang pernah aku lihat adalah Dihya, yakni Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, laki-laki yang rupawan. Kadang menjelma menjadi orang Badui, kadang menjadi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Malaikat adalah makhluk Allah
yang sangat mencintai orang-orang beriman. Sangat mencintai orang-orang beriman, sehingga mereka banyak memintakan ampun untuk orang-orang beriman meskipun banyak berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, doa malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, kata malaikat, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu dan mengikuti jalan yang lurus, dan jagalah mereka dari api neraka. Waqihimus sayiat, dan seterusnya. Yakni malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ketika seseorang masuk ke masjid, lalu ia berdiam menunggu iqamah, maka malaikat mendoakannya, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni hambamu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fa'idha shalla fa innal malaikata tusalli alaihi ma dama fi musallahu alladhi shalla fi. Ketika telah sholat, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut selama dia di tempat sholatnya, dan mengatakan Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Salli atau solawat jika berasal dari malaikat maknanya adalah maghfirah, ampunan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Aliyah dalam Sahihil Bukhari. Dalam hadis yang lainnya, ucapan malaikat adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu watub alaihi, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, terima taubatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholah. Salah seorang di antara kalian dianggap masih sholat selama menunggu waktu sholat berikutnya. Maka selama itu malaikat juga mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan semakin banyak yang memintakan ampun kepada mereka jika duduknya itu untuk majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahr. Sesungguhnya orang alim maknanya adalah yang mengajar maupun yang diajar, guru maupun penuntut ilmunya, dimintakan ampun oleh semua makhluk yang di langit maupun di bumi, hingga ikan di lautan, hingga semut di sarangnya. Dalam hadis yang lainnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajari manusia kebaikan, yakni Quran dan Sunnah. Makna solawat dari Allah adalah ampunannya. Makna solawat dari malaikat yakni memintakan ampun untuk orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa malaikat menyukai memintakan ampun kepada umat Islam secara umum, terutama orang-orang yang rajin ibadah, apalagi yang menuntut ilmu. Ketika mereka telah berbaris, malaikat masih mendoakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufuf al-uwal
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memintakan ampun, bersolawat kepada orang-orang yang di shaf pertama. Dalam hadis yang lainnya, ala mana minis sufuf, di shaf yang paling kanan. Lebih spesial lagi, shaf yang paling kanan mendapatkan ampunan dari para malaikat. Kemudian para malaikat juga mendoakan yang lainnya. Misalkan mendoakan agar orang yang mereka gemar bersedekah semoga Allah ganti secepatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaka bibabin min abwabis sama'. Ada malaikat yang berada di salah satu pintu di langit, dan dia berkata, man yukridil yauma, siapa yang bersedekah hari ini, yujza ghoda, semoga besok diganti oleh Allah. Malaikat juga berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakan yanzilan. Setiap pagi hari maka dua malaikat turun dari langit, tugasnya hanya berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang sedekah. Dan suami bekerja mencari nafkah itu termasuk sedekah kepada keluarganya. Bahkan sedekah yang terbaik, dinarun anfaqtahu ala miskin, satu dinar yang kamu keluarkan untuk memberi orang miskin, memberi makan orang miskin, untuk fisabilillah, untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang kamu gunakan untuk menafkahi keluargamu, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Kenapa demikian? Karena wajib dibanding sunnah tentu lebih utama yang wajib pahalanya. Maka tercakup doa malaikat ini, ya Allah berilah ganti orang yang sedekah, dan berilah ganti orang yang pelit dengan kehancuran, kebangkrutan. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Berikutnya adalah ru'usul malaikah. Artinya adalah pemimpin-pemimpin para malaikat. Ru'usuhum arba'ah, kata para ulama, pemimpin mereka ada 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Tentang 3 yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu doanya dari salat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi salat malam dan membaca dalam salatnya, yakni doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadat, dan seterusnya. Wahai pencipta, Rabb Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. 3 malaikat ini memiliki keterhubungan yang erat. Jibril yang menurunkan wahyu, yang merupakan sarana untuk menghidupkan hati yang mati. Sementara Mikail diberi tugas untuk
menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman yang itu untuk kehidupan jasad. Sementara Israfil tugasnya meniup sangkakala untuk kebangkitan jasad dengan rohnya. Roh dikembalikan kepada jasadnya. Kehidupan setelah kematian. Kehidupan hakiki setelah kematian. Dan yang paling utama di antara mereka adalah Jibril alaihi salam. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman nada Jibril." Apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbah. Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintainya. Summa nada ahlas sama, lalu ia memanggil-manggil penduduk langit. Wahai para malaikat, pengumuman, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka semua malaikat mencintainya. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Ta'ala mengutamakan Jibril dalam kecintaannya kepada seorang hamba, menunjukkan bahwa dia malaikat yang paling utama, sebagaimana Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabi manusia yang paling utama. Dan Jibril alaihi salam rupa aslinya itu sangat besar sekali. Nabi SAW tidak pernah melihat Jibril kecuali dalam bentuk jelmaan Dihya al-Kalbi atau orang Badui, kecuali pada dua kasus. Yang pertama 3 tahun setelah beliau menerima wahyu. Yang kedua ketika Nabi SAW mi'raj di langit, ketemu Jibril dengan rupa yang asli. Nabi bersabda, "Lam arahu ala suratihil lati khuliqa 'alaiha ghairu haitainil marrataini." Aku belum pernah melihat Jibril dalam wujud asli penciptaannya kecuali 2 waktu saja. Aku pernah melihat Jibril munhabitan minas sama, dia turun dari langit, lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 tahun 600 sayap, yaskutu min janahihi minat tahawili minad durri wal yaquti mallahu bihi alim. Dari sayapnya tersebut berjatuhan mutiara dan permata yang sangat indah sekali, yang hanya diketahui oleh Allah hakikat keindahannya. Yakni Jibril itu sangat indah sekali, sangat bagus, indah sekali. Begitu pula dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Zu mirratin fastawa, yang memiliki mirrah, fastawa dan proporsional. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mirrah yakni zu hasanin, yang memiliki keindahan. Jibril amat indah sekali. Sayapnya begitu indah, saking indahnya sampai-sampai berjatuhan permata dan mutiara. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang berilmu, pintar, cerdas. Dan Nabi SAW banyak belajar kepada Jibril. Allamahu syadidul quwa. Muhammad diajari oleh malaikat yang kuat dan perkasa, yakni Jibril alaihissalam. Dan Nabi SAW biasa ketika Ramadan itu
beliau memaparkan Quran untuk cross check kepada Jibril tentang tafsirnya, kecuali ketika tahun beliau wafat maka beliau hataman 2 kali kepada Jibril. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan keadaan beliau yang paling dermawan adalah pada Ramadan. Pada malam hari itu Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fayudarisuhul Quran, belajar Quran kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada Jibril ketika Nabi tidak mengetahuinya. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahabbul biqa'il ardi ilallah. Apakah bagian bumi yang paling Allah cintai dan bagian bumi yang paling Allah benci? Kata Nabi, la adri, aku tidak tahu, hatta as'alu Jibril, nanti aku tanyakan kepada Jibril. Ketika bertemu Jibril maka bertanya, ya Jibril, ini kan, manakah bagian bumi yang paling Allah benci dan bagian bumi yang paling Allah cintai? Kata Jibril alaihissalam, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Bagian bumi yang paling Allah cintai adalah masjid, dan bagian bumi yang paling Allah benci adalah pasar. Jibril alaihissalam selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi seringkali pengen senantiasa dikunjungi oleh Jibril. Pernah Jibril jarang turun atau lambat turun hingga Nabi bersabda kepadanya, ya, ma yamna'uka antazuruna aktsara mimma tazuruna. Apa yang menghalangimu untuk lebih sering mengunjungi kami? Kata Jibril alaihi salam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, malaikat itu ada banyak, dan yang namanya dikenalkan kepada kita hanya sebagian: Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Malik, Munkar, Nakir, malaikat gunung, malaikat penjaga rahim, malaikat muwakkal, ya, tidak banyak. Adapun penamaan Ridwan dan Izrail, ya, tidak sahih. Kemudian, ya, di antara malaikat tersebut ada yang malaikat tugasnya menjaga manusia dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah taala, malaikat sini berganti, ya, kepada manusia, menjaga mereka karena perintah Allah di depan maupun di belakangnya. Maka yang mengitari manusia itu ada 4 malaikat, kanan kiri, raqib, atid. Ya, ini sifat malaikat yang mencatat amal kebaikan yang kanan, mencatat amal keburukan yang kiri. Sementara malaikat yang di depan dan belakangnya bertugas menjaga orang tersebut agar terhindar dari musibah malapetaka. Kecuali jika telah datang takdirnya Allah, maka malaikat menghindar. Kalau orang itu Allah tetapkan tidak akan celaka pada hari itu, maka malaikat akan menjaganya meskipun tertabrak kendaraan, dia akan selamat karena malaikat menjaganya, ya kan? Dijaga dari bakteri, virus, ya kan? Dan yang lainnya.
ketika Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Naam, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini sekilas dari hadis-hadis yang berkaitan tentang malaikat, yang kita menyimpulkan bahwa mereka adalah makhluk yang punya wujudnya, diberi tugas oleh Allah untuk kelangsungan hidup manusia, dan mereka sangat mencintai orang-orang beriman, melindungi mereka, menjaga mereka, memintakan ampun kepada mereka atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.